Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, kali ini saya akan memberi sedikit informasi atau memberikan sedikit ilmu tentang seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2023. Teman-teman, ini khusus untuk P3K teknis ya, P3K tenaga teknis, bukan untuk calon pegawai negeri sipil. Untuk perlu kita ketahui yang bahwa alokasi kebutuhan P3K untuk kebutuhan P3K tenaga teknis BKN tahun 2023 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2023 sejumlah 149 orang pegawai dengan rincian sebagai mana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Nah, teman-teman, kita perlu menyimak dan meneliti dengan seksama tentang penempatan alokasi kebutuhan, sehingga kita pada saat mendaftar kita tahu lokasi penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan P3K tenaga teknis meliputi Kantor Regional 3 BKN Bandung, kemudian Kantor Regional BKN Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, dan kemudian unit penyelenggara seleksi dan penilaian kompetisi pegawai aparatur sipil negara. Dan di sini kawan-kawan dapat memperoleh informasi terkait kebutuhan dan bidang-bidang apa saja yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh instansi terkait. Jenis alokasi kebutuhan P3K sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebutuhan khusus dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ini menyangkut dengan kebutuhan khusus, teman-teman. Ini perlu diperhatikan. Ini yang khusus yang diprioritaskan adalah ex tenaga honorer kategori 2. Selamat ya bagi kawan-kawan yang terdaftar sebagai THK 2. Kemudian tenaga non aparatur sipil negara yang merupakan pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Kemudian di sini kan ada jabatan dan tugas jabatannya. Yang pertama yaitu ahli pratama analis kebijakan. Kemudian ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur. Ini jabatan-jabatan yang diperlukan oleh instansi
Maka bagi teman-teman yang berminat, ini di sini semua sudah tertera jabatan-jabatan yang diperlukan, jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Teman-teman perlu untuk memahami sebelum kita mendaftar, supaya kita tertuju pada jabatan yang memang di situ kita memiliki keterampilan dan kemampuan. Karena pada saat tes nantinya tidak jauh dari kemampuan kita di jabatan yang akan kita duduki, itu nanti akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang demikian di wawancara maupun di tes kompetensi, ya, kompetensi khusus. Di sini sudah tertera gajinya. Ini ada yang 8 juta sampai 9.400.000, ada yang 8 juta sekian sampai 9 juta sekian. Teman-teman bisa memilih. Kemudian yang paling kecil ini yaitu Pranata Sumber Daya Manusia Operator, 6,5 juta sampai 7,5 juta. Nah teman-teman, kemudian perlu kita ketahui persyaratan P3K. Yang pertama yaitu persyaratan umum. Kita dalam melamar P3K Tenaga Teknis PKN tahun anggaran 2023, kita harus berstatus warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, usia paling rendah 20 tahun sampai 55 tahun. Nah, ini paling tinggi 55 tahun. Usia maksimal, ya, usia maksimal. Yang ketiga itu tidak pernah dipidana. Kita tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian kita tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri. Kemudian selanjutnya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini syarat umum, atau terlibat dalam politik praktis, karena CPNS ini tidak boleh berpolitik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dan dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri, IPK minimal, D3 IPK minimal 275, S1 3, S2 320. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah asli dan transkrip nilai dari perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian C, pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian yang kedua yaitu transkrip nilai asli dan surat keputusan hasil konversi nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bagi yang lulusan luar negeri. Yang
Yang kedelapan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang. Kemudian 9, sihat jasmani dan rohani. Yang ke-10, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ke-11, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal ataupun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang ke-12, tidak terlibat tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindak pelanggaran seleksi dalam 3 periode seleksi calon aparatur negara sipil sebelumnya. Tidak pernah melakukan pelanggaran, ya. Kemudian setiap pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar saat pendaftaran. Dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Penyandang disabilitas. Ini bagi disabilitas dapat melamar. Yang pertama, pelamar dapat melamar jabatan yang diberikan dalam tabel deskripsi tugas jabatan sebagaimana tercantum pada Romawi 1 huruf D, ya. Kemudian di sini kita masuk ke persyaratan khusus, ya. Ini yang perlu didetailkan, ya. Yang perlu dipahami lebih khusus. Persyaratan khusus. Yang pertama, jabatan ahli pratama analisis kebijakan wajib memiliki pengalaman dalam melakukan kajian atau penelitian terkait dengan formulasi, implementasi, evaluasi kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Kemudian B, wajib memiliki kemampuan analisis. Kemudian C, berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun selanjutnya, yaitu tahun 2023, bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi analis kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi yang mendapat lisensi dan rekognisi dan badan sertifikat profesi akan mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis dengan membuat 25%. Nah, teman-teman, ini persyaratan khusus yang harus teman-teman pelajari, ya, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan dokumen, bisa mempersiapkan kemampuan teman terkait dengan jabatan yang teman inginkan, yang nanti teman pasti akan memilih jabatan tersebut di saat mendaftar. Ini pendaftaran akan dibuka tanggal 20 karena diundurkan beberapa hari karena kemarin jadwal pertama itu tanggal 17, kemudian diundurkan menjadi tanggal 20 September 2023. Nih kawan-kawan, di sini cukup mendetail karena ini surat dari Badan Kepegawaian Negara. Ini seluruh Indonesia, berlaku untuk seluruh Indonesia. Teman-teman dapat melihat secara detailnya di link bkn.go.id. Di situ Anda bisa mendownload dokumen atau file yang sudah di PDF kan oleh BKN.
teman-teman silahkan Anda membaca dan melihat bagaimana. Mungkin teman-teman di sini dapat menambah wawasan dan informasi yang berharga. Ini tentang tata cara pendaftaran. Ini sangat-sangat perlu dipelajari. Tata cara pendaftaran P3K Tenaga Teknis PKN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut. Pelamar membuat akun. Jadi terlebih dahulu kita harus membuat akun dengan mengisi nomor induk kependudukan, kemudian nomor induk keluarga, kemudian nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat ataupun tempat lahir sesuai dengan KTP, tanggal lahir sesuai dengan KTP. Ini teman-teman, nanti teman-teman akan saya arahkan nanti video saya selanjutnya, yaitu tentang pendaftaran P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini Anda bisa membuka langsung laman untuk mengakses halaman pendaftaran seleksi CPNS tahun 2023. Kemudian pelamar memilih instansi badan kepegawaian, kemudian pendidikan, jabatan yang akan dilamar, kemudian lokasi formasi dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi sesuai ijazah, nama program studi, dan akreditasi. Itu sangat-sangat diperlukan teman-teman. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan. Kemudian pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas pas foto terbaru, latar belakang warna merah, kemudian kartu tanda penduduk KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan penyertaan sipil yang masih berlaku. Kemudian surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada kepala BKN. Kemudian ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada Romawi 2 huruf A nomor 7, kemudian transkrip nilai juga demikian. Kemudian surat pernyataan data diri pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran 4. Kemudian dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus jabatan fungsional yang dilamar. Kemudian bagi pelamar penyandang disabilitas ditambah dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar P3K sebagaimana tercantum pada huruf pada Romawi 2 huruf A nomor 17. Kemudian pelamar dapat melakukan proses pembuahan e-materai pada halaman seperti yang tertera ini, yaitu sscisn.bkn.go.id atau halaman materai elektronik.com.
Kemudian menyangkut dengan caranya, kalau di sini kan dijelaskan dapat ditonton di YouTube. Nanti akan ada tutorial dari saya video selanjutnya. Kemudian pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran. Nah teman-teman, ini tahapan pendaftaran. Kemudian tahapan seleksi. Pertama seleksi administrasi, seleksi kompetensi ya. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan berupa tes praktik kerja untuk 8 jabatan fungsional sebagai berikut. Ini 8 fungsional, terserah Anda mau pilih yang mana, jabatan mana yang Anda sukai. Kemudian di sini teman-teman juga dijelaskan tentang sistem kelulusan dan bobot penilaian seleksi. Yang pertama seleksi administrasi. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi sesuai antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian seleksi kompetensi. Bobot penilaian seleksi kompetensi menggunakan CAT adalah 100%. Nah, yang kedua, bobot penilaian untuk 8 jawatan fungsional yang mendapat seleksi kompetensi teknis tambahan adalah kompetensi teknis meliputi tes penggunaan CAT dengan bobot 50% dan tes praktik kerja dengan bobot 50%. Berarti 50 ya teman-teman. Artinya tidak menggugurkan. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi manajerial dan sosial, kultural serta wawancara menggunakan CAT dengan bobot 100%. Wawancaranya langsung dengan menggunakan CAT. Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Negara, Peraturan Negara yang reformasi birokrasi Republik Indonesia, dijelaskan yaitu untuk jabatan ahli pertama listrik kebijakan akan mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis dengan bobot 25% bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi analis kebijakan level 6 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi. Ya, yang seperti yang kita jelaskan barusan di belakang ya. Kemudian yang ketiga itu hasil akhir seleksi. Kelulusan hasil seleksi P3K Tenaga Teknis PKN tahun anggaran 2023 ditentukan berdasarkan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Negara dan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional dan keputusan Menteri Perdagangan Negara yang tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Kemudian ini adalah jadwal seleksi
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa seleksi administrasi 17 September sampai dengan 9 Oktober. Kemudian ini jangan dilewatkan teman-teman, terus dikontrol dalam waktu dekat ini, sampai kalau kita belum keluar dari garis finish, kita masih tetap kontrol tahapan-tahapan dan jadwal ini. Bisa saja di pertengahan nanti akan ada lagi pengunduran jadwal, diundurkan lagi, itu tidak tertutup dari kemungkinan. Kemudian lokasi pelaksanaan seleksi, di sini juga tertera bahwa lokasi untuk BKN pusat berarti alamatnya Jalan Maijen Sutomo, itu Jakarta Timur, Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur. Nah, di sini sudah seperti di Jogja ini ya. Nah, BKN Jogja tesnya alamat berarti di Jogja. Kemudian Surabaya, BKN Surabaya, kemudian BKN Bandung berarti tesnya di Bandung. Kemudian BKN Makassar, tesnya di Makassar. BKN Medan, tesnya di Medan. Berarti tidak jauh kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan berminat di kantor BKN, seperti kalau misalnya kalau kita Medan ya, kalau kita karena kita ini ada, misalnya kita di kantor regional 13 ya, BKN Aceh ini ya, BKN Aceh, berarti di Aceh besar. Alhamdulillah ini teman-teman yang bekerja di kantor BKN Aceh, nanti tesnya di Banda Aceh, itu Aceh besar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kali ini lokasi tesnya tidak jauh ya. Jangan sampai yang dari Aceh harus berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahapan seleksinya. Kering kantong kita kalau sampai sejauh itu dari Papua ke Jakarta, dari Aceh ke Jakarta. Nah teman-teman, di sini sangat lengkap pemberian informasinya bagi kawan-kawan yang berminat, untuk mendaftarkan diri di P3K dan berminat di jabatan dan bekerja di kantor regional BKN di tempat teman-teman masing-masing. Silahkan teman-teman mempelajari dengan detail, dengan lebih rinci. Di sini tersedia informasi yang sangat-sangat akurat teman-teman. Ini yang kedua, itu pelamar memilih salah satu lokasi pelaksanaan seleksi pada lamaran. Nah, kalau misalnya Anda di Jakarta, pilih di Jakarta. Kalau di Padang, pilih di Padang. Kalau di Sorong, pilih di Sorong. Nah, teman-teman. Kemudian ini ada lain-lain ya. Masa hubungan perjanjian kerja antara P3K dengan pejabat pembina kepegawaian ditetapkan selama 3 tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencapai penilaian kinerja dan kesesuaian kompetensi. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah melalui laman
paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia seleksi pengadaan P3K BKN tahun anggaran 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Apabila pelamar tidak hadir atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi P3K tenaga teknis tahun anggaran 2023. Bagi pelamar P3K, jadi P3K BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai P3K. Kemudian yang keenam, apabila ditemukan paham radikal pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah jadi P3K BKN berhak membatalkan kelulusan. Nah, di sini Anda perlu memahami supaya nanti Anda tidak lagi memprotes apabila kejadian-kejadian yang seperti ini. Di sini sudah dijelaskan dengan sempurna. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Nah, teman-teman. Kemudian 9. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya. Kemudian pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menyajikan kelulusan dengan motif apapun, itu jangan percaya, teman-teman. Jangan percaya. Ini nanti Anda akan rugi, uang dibawa kabur. Kemudian 2012 panitia seleksi pengadaan nomor 12 yaitu panitia seleksi pengadaan P3K tidak menerima berkas secara langsung maupun via pos. Nah, itu perlu diperhatikan, teman-teman. Kemudian pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi P3K di lingkungan BKN dapat menghubungi narah hubung dan tercantum nomor HP pihak yang ditunjuk oleh BKN. Kelalaian peserta dalam memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta. Ini Anda harus memahami pengumuman. Kalau tidak, Anda akan gagal. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, teman-teman, ini teman-teman harus memahami betul-betul pengumuman seleksi CPNS tahun 2023. Alhamdulillah kita semua akan diberi jalan yang terbaik, dipermudah segala urusan oleh Yang Maha Kuasa. Kita akan mendapat hidayah, dan apabila kita tidak lulus, itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya, percayalah, itu ada hikmahnya. Demikian teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.